kejadian memang sangat fatal. Jadi jangan sampai salah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan di Jambi, dan maruah-maruah Jambi akan jatuh. Karena orang-orang tua dulu banyak berkorban untuk mengangkat harkat dan martabat maruah Jambi ini. Jadi jangan kita kotori. Dan sama-sama adalah pelaksanaan adat. Jadi bukan lagi penyelesaian. Jadi sanksi adat telah dijatuhkan oleh Lembaga Adat Provinsi Jambi. Dan siang ini kita hanya melaksanakan hasil keputusan tersebut. Jadi harapannya ke depan ini tidak terjadi lagi. Karena kita tahu yang terkena pun sebenarnya anak-anak kita juga, masih tanggung jawab kita juga, masih pengawasan kita juga. Jadi adapun kesalahan mereka tidak lepas dari kesalahan kita juga. Saya hadir berkumpul dalam rangka melaksanakan keputusan Majelis Permusyawaratan Adat Lembaga Adat Melayu Sepuju Jambi 9 Lurah yang dilaksanakan 2 minggu yang telah lewat, dan diamanatkan dalam keputusan itu adat di atas tumbuh lembah kuda teh tuang. Karena peristiwa ini terjadi di Kecamatan Danau Sipin, khususnya di Padang Sungai Putri, maka atas kesepakatan bersama pelaksanaan ini diminta melalui Ketua Dewan Pembina atau pemangku adat kecamatan, yaitu Datuk Apo Rizalul Fikri selaku camat Danau Sipin, dan kami segera berkoordinasi dengan Badan Bamus Kecamatan Danau Sipin. Alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kesepakatan pada ba'da sholatil Jumat jam 2 direncanakanlah untuk melaksanakan acara ini. Datuk-datuk dan hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada yang perlu kami sampaikan kepada kita sekalian. Mungkin bagi kita yang belum nyambung atau mungkin mengerti separuh-separuh, ini kebetulan pada pengurus yang baru ini ada kejadian peristiwa kemarin. Peristiwa itu bukan orang lain, anak-anak kita lah, adik-adik kita lah, ponaan-ponaan kita lah. Maka diambil keputusan cepat mungkin agar segera jangan melebar. Nah, oleh karena itu, maka awalnya dia disuruh mengantar tanda patuh dulu. Kalau masalah besar itu, kalau perlu adat Melayu Jambi, cara atau protap kata orang sekarang, penyelesaiannya itu yang bersangkutan harus mengantar tanda patuh lebih dulu, tepak sirih atau keris sebilah atau sompak sebatang. Nah, itu disampaikan ke Lembaga Adat Provinsi, kalau tidak Ketua Dewan Pembina dengan Pak Gubernur, kalau tidak nanti dengan Ketua Lembaga Adatnya. Oleh karena itu ini sudah selesai dilaksanakan. Mereka sudah mengantar tanda patuh dan segera untuk diselesaikan. Kenapa adat Melayu Jambi ini pakai itu nih, antar tanda patuh? Nah, itulah baru kini kita buat penelitian luar biasa adat Jambi ini. Kenapa? Sebab karena keputusan itu tidak ada kasasi lagi, yang bersangkutan tidak bisa nolak lagi. Kenapa? Sebab sudah diantarkan keris yang sebilah, kemudian sirih dan senampan, dosa dengan Tuhan mau ditaubat, salah dengan manusia minta maaf, dan salah dengan adat mau berutang, mau bayar utang. Utang besar dibayar ansur, utang kecil bayar kontan. Atau kata orang Jambi itu seperti itu, ijo pakai dari orang tua kita dulu. Dan mungkin itulah sebabnya menurut sarjana Belanda yang ahli ketimuran Snoeker-Kolonje mengatakan diperintah oleh Wilhelmina Raja Belanda untuk datang ke Jambi untuk melaksanakan penelitian di Jambi. Kenapa orang Jambi ini susahnya dijajah oleh Belanda? Bab menurut Snoeker-Kolonje ada 5 wilayah di Indonesia yang paling susah dijajah oleh Belanda. 1 Aceh, yang kedua Bali, yang ketiga Nias, yang keempat Tapanuli Selatan, bukan Medan, bukan Sumatera Utara, bukan Tapanuli
Tapanuli Selatan, itu dalam sejarah disebut. Yang kelima Jambi. Jambi termasuk 5 di antara wilayah di Indonesia, kesultanan yang ada di Indonesia, yang paling sulit pengakuan Belanda untuk dijajah, sehingga memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk bagaimana untuk menjajah Jambi ini. Setelah dibuat penelitian, diadakan kesimpulan. Apa kata Snouck Kolonye? Tuan Wilhelmina, Jambi susah dijajah ada 2 faktor. 1, adatnya luar biasa kuat dan hebat. Yang kedua, agamanya juga kuat dan hebat. Ini Teluk tenang, rantau selesai, bumi aman, padi menjadi. Itulah pepatahnya menurut orang Jambi ini. Jadi oleh karena itu Pak, kita putuskanlah kemarin di Majelis Permusyawaratan Adat, karena kasusnya ini adalah kasusnya baru sekali ini dalam kepengurusan ini, maka kami rapatlah semuanya dari MPA. Akhirnya diputuskanlah apa? Kita putuskan karena banyak pendapat di antara kita, semuanya itu mungkin informasi terputus, segala macam terputus. Akhirnya dapat kesepakatan. Mereka ini adalah kita kenakan kambing 2 ekor, beras 40 gantang, kelapa 40 tali, selemak semanis asam segaram. Itu Pak yang disebut tuh. Jadi tidak pernah nyebut uangnya, uang 10 juta, uang 5 juta, uang 7 juta, tidak ada seperti itu. Ada Jambi itu berbendo, tidak ada duitnya. Kambing 2 ekor, kemudian beras 40 gantang, kelapa 40 tali, selemak semanis setengah segaram. Nah, itu namanya itu kalau mati istilahnya itu luko dipampeh, mati dibangun. Itu separuh bangun namanya itu. Karena ini menyangkut Jambi. Ini mungkin pembelajaran untuk kita semua. Ya, kalau saya kan sudah ratusan kali membuat keputusan adat-adat ini. Mulai dari tingkat yang besar, pidana yang besar, pembunuhan, segala macamnya, sudah saya buat seperti itu. Walaupun undang-undang negara di saat itu masih istilahnya itu ada hak untuk mencampuri, memutuskan dan membuat kembali apa nama itu pertimbangan hukum-hukum lainnya. Tapi karena koordinasi kita kuat, kerjasama kita kuat, alhamdulillah Teluk tenang, rantau selesai, bumi aman, padi menjadi. Jadi kata orang perkara sudah diambil lagi polisi, tidak ada Bapak sekalian. Alhamdulillah, yang penting koordinasi bagus karena inti dari masalah selesai. Kalau selesai, tak ada lagi masalah. Itulah tujuan kita Bapak dan Ibu sekalian. Kalau bisa dengan selesai dengan adat, harganya murah, efektif dan efisien, tidak terlalu banyak membuang energi dan pikiran, maka kita selesaikan cara adat. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Datuk-Datuk, inilah informasi yang kami berikan. Ini kita melaksanakan niat baik dari adik-adik kita, anak-anak kita, warga Tanah Pilih Sekota Jambi. Salah tangan jadi gawe, salah cakap jadi petako. Nah, itu salah cakap namanya. Ada juga kancing atau kan, bukan itu dago dagi ya, bukan dago dagi sebenarnya. Dago dagi itu lain tempatnya. Itu melawan rajo. Kalau saya melawan Pak Camat, Pak itu bahaya sikok kerbau Pak. Jangan main-main. Dan besok melawan pembina apa badan suara ada kecamatan, kalau saya atau menghina beliau atau memfitnah beliau, itu sikok kerbau Pak. Itulah menurut ada Jambi ini. Oleh karena itu maka di Jambi ini ada demo dah. Coba cari sejarah Jambi ini dari rajo ke rajo, mulai dari Tuntalanai sampai zaman Kesultanan Sultan Tasawuddin Jambi. Ada tak manusia Jambi ini yang demo? Tidak ada. Karena adat kita tidak membolehkan demo tu. Demo tu banyak patakonya dari manfaatnya. Oleh karena itu apa sekalian, inilah yang kita turunkan ke generasi muda kita. Mari kita duduk sampai tegak sepamatang. Kalau ada yang salah dengan pemimpin kita, duduk sampai tegak sepamatang. Melawan rajo dengan undang, melawan alim dengan kitab. Itu kutu adat kita. Wah, hebat ayat-ayat Jambi ini Pak untuk menyelesaikan kita sama kita ini. Biayanya murah meriah. Masyarakatnya pasti aman, bumi aman, padi menjadi. Alim dengan kita. Kait cemetik kena ke darat, jeratlah kena pulau. Masuk ke dalam rumah, lah anak lah lahir pulau. Ke belakang rumah, duit sudah runtuh, bapak sekalian. Beduk bunyi, surau penuh, masjid sesak, baldatun tayyibatun warbun ghafur. Inilah tujuan kita sekarang. Jadi tujuan kita sekarang, gawinya sudah selesai Pak. Air api sudah padam, puntung sudah hanya, tidak ada masalah lagi di belakang ini.
Oleh karena itu sama-sama kita tolak balak. Ini doa tolak balak, Pak, sebenarnya. Nah, supaya jangan terjadi lagi dengan anak-anak Jambi, dan begitu juga dengan anak-anak lain. Ya, jangan terjadi lagi seperti ini. Kita tolak balak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, mohon dijelaskan acara ini latar belakangnya apa sehingga tiba-tiba ada sanksi adat gitu kan, supaya masyarakat jadi jelas. Baik, beberapa waktu yang lalu terjadilah salah cakap gitu, katakanlah begitu, dari generasi muda kita juga. Jadi telah dijatuhkan hukuman oleh Lembaga Adat Provinsi Jambi. Nah, di dalam bunyi hukuman itu dititahkan kepada kami di kecamatan untuk melaksanakan hukum adat tersebut. Jadi hukum adat itu adalah pihak yang bersalah menyerahkan 2 ekor kambing, 40 gantang beras, dan 40 ikat kelapa. Jadi hari ini kita melaksanakan hukum adat tersebut. Jadi bukan penentuan hukuman ini, tapi ini adalah pelaksanaan hukuman adat. Ya. Salah cakap itu contohnya apa, Pak? Ya, beberapa waktu yang lalu ada kawan-kawan generasi muda yang saya pikir tidak perlu ada kehilafan. Ada kehilafan dalam membuat karangan bunga di salah satu tempat usaha, ya, salah satu komunitas, dan mereka sekarang ganti nama, jadinya Jambi Galoe. Jambi Galoe. Tadinya sebutnya Jambi Gilo gitu. Ya, kira-kira begitu. Sekarang sudah jadi Jambi Galoe. Ya, jadi dengan telah dilaksanakannya hukum adat ini, maka permasalahan tersebut dianggap selesai. Oke. Dari sesepuh Serambi ini, serumpun anak Melayu Jambi, apa yang bisa abang ceritakan ini sedikit supaya menjadi pelajaran bagi generasi muda ini? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Camat. Saya sebagai organisasi serumpun Serambi, serumpun anak Melayu Jambi Bersatu, dan di situ saya sebagai pengurus pemuda di Provinsi Jambi di LAM. Jadi ini kejadian memang sangat fatal, tapi dalam dunia ini tidak ada yang ibaratnya tuh secara hukum tetap ada penyelesaian. Asal kita sama-sama duduk, ikhlas kita mau menyelesaikan masalah ini. Dan saya berharap kepada generasi muda yang ada di Provinsi Jambi itu adalah istilahnya tuh pagar negeri. Jadi kalaupun ada masalah di Jambi ini, pemuda-pemuda negeri lah yang akan menjaga negeri ini. Nah, jadi jangan sampai salah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan di Jambi, dan maruah-maruah Jambi akan jatuh. Karena orang-orang tua dulu banyak berkorban untuk mengangkat harkat dan martabat maruah Jambi ini. Jadi jangan kita kotori dengan salah-salah hal-hal yang tidak masuk di akal. Salah cakap, salah tindakan, salah karena tindakan. ada sanksi adat. Sanksi adat, karena adat memang kita akan bergerak terus di lembaga adat, di kepemudaan atau di generasi pemuda akan bergerak terus untuk menjaga negeri ini, karena pemuda ini adalah pagar negeri. Dan mudah-mudahan ini cukup sekali ini, dan untuk kedepannya ya masyarakat Jambi atau pemuda akan berpikirlah berpindah. Marilah kita majukan, angkat maruah Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Camat, himbauan pada generasi muda kita ini, khususnya dalam lingkungan Kecamatan Danau Sipin. Kepada pemuda di Kecamatan Danau Sipin, terutama pemuda Jambi lah, kami berpesan dalam bertindak, dalam bergaul maupun dalam segala hal sebaiknya memang lebih dipikirkan, karena kita ini budaya Melayu, budaya yang ketimuran, jadi memang harus mengedepankan adat istiadat. Saya pikir begitu. Oke, terima kasih Pak Camat, Pak Ketua Serambi. Yuk. Assalamualaikum.